Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil gharra wa alaihi tafra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-makhsus bijazilil bushra wa ala alihi wa ashabihi adzakirin Allah kathiran fis sirri wal jahra. Pemirsa Salam TV dimanapun Anda berada, rahimakumullah wa barakum fi khairin wa ghadfin wa afiyah, yang semoga selalu ada dalam naungan rahmat dan inayahnya Allah, dan selalu Allah jaga dalam keadaan sehat dan afiat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim yang harus kita tiru, yang harus kita teladani sebagai umatnya yang hidup di era globalisasi kini. Pemirsa, sikap merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh ajaran Islam, sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan bahwa tujuan utama beliau diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan sikap. Dia bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini melainkan untuk menyempurnakan akhlak, menyempurnakan sikap. Lantas, bagaimana reportase para mu'arikhin, para ulama ahli tarikh tentang sikap baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim? Dr. Ragib Asirjani, seorang ulama sekaligus sarjana muslim yang diakui oleh dunia sebagai ahli sejarah di era masa kini, dalam kitabnya yang berjudul Fanut Ta'amul An-Nabawi ma'a Ghairil Muslimin, seni berinteraksi dengan orang-orang non-muslim ala baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam kitabnya tersebut, beliau menjelaskan masalah ini dengan cukup komprehensif. Beliau memadukan antara nas-nas yang ada dalam Al-Quran, hadis, juga kitab-kitab tarikh. Terhitung sepanjang 225 halaman beliau membahas masalah ini. Namun, kalau boleh saya simpulkan, ada 3 poin yang menjadi inti dari bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim. Lalu apa saja 3 poin tersebut? Mari kita bahas 3 poin ini beserta misdaq atau bukti dari masing-masing 3 poin ini dari apa yang telah disajikan oleh Dr. Ragib Asirjani dalam kitabnya ini. Poin yang pertama adalah al-i'tiraf, yakni tentang pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim. Dan di poin yang pertama ini, Dr. Ragib Asirjani menyodorkan suatu deskripsi permasalahan kepada kita. Dia mengatakan, yadda'i ba'dul mutahamilina 'ala al-islam wal muslimin anna al-muslimina la ya'tarifuna bil mukhalifina lahum fil aqidah. Sebagian orang-orang yang mempunyai prasangka buruk, yang mempunyai prasangka jelek kepada umat muslim dan kepada agama Islam, mereka menuduh bahwa umat muslim itu tidak mengakui, juga tidak menerima akan keberadaan orang-orang yang berbeda dengan mereka dalam masalah akidah, dalam masalah teologi. Wala yukirruna bijudil yahudi wan nasara wa ghairihim. Mereka juga menuduh bahwa umat muslim itu tidak mengakui akan keberadaannya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, juga orang-orang dari agama-agama lain. Kadwa iflaha kainuna takafala lahal baqo ila jiwaril muslimin. Sehingga mereka menuduh bahwa umat muslim itu tidak bisa hidup berdampingan bersama orang-orang dari agama lain. Lalu bagaimana komentar Dr. Ragib Asirjani? Wa ana aqulu inna hadzal idda'a ma huwa illa naw'un min isqat. Sungguh, tuduhan ini hanyalah satu dari sekian banyak pembunuhan karakter yang ditujukan kepada agama Islam. Al-ma'ruf lada ulama in-nafs. Yang mana tuduhan ini sudah diketahui oleh para ulama. Raji'u qisatal Islam mundu bidayatih ita'rifu manil ladzi la ya'tarifu biman wa manil ladzi yunkiru man. Oleh karenanya, tugas kita adalah kita harus sering memurajaah, sering membaca akan sejarah-sejarah Islam agar kita tahu sebenarnya siapa yang mengakui dan siapa yang tidak mengakui. Lalu bagaimana sejarah
mencatat tentang pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim. Dr. Ragib As-Sirjani menukil sebuah riwayat, walamma nazala wahyu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Tatkala baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu untuk pertama kali di Gua Hira, walam yabdina huwa, dan pada saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tahu sebetulnya apa yang beliau itu terima. Zahaba ila Warqah bin Naufal. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam datang untuk berkonsultasi kepada seorang tokoh yang bernama Warqah bin Naufal. Wa huwa ma'rufun bin Nasraniyah. Padahal pada saat itu Warqah bin Naufal terkenal sebagai tokoh Nasrani. Lalu kata Warqah bin Naufal apa? Hadan namus alladzi unzila ala Musa. Itu adalah wahyu seperti wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dari riwayat ini bisa kita pahami bagaimana besarnya pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang non-muslim. Beliau SAW sangat mengakui akan wawasan yang dimiliki oleh Warqah bin Naufal. Perbedaan keyakinan, perbedaan tidak lantas menjadikan baginda Nabi Muhammad SAW untuk gengsi dan malu bertanya kepadanya. Lalu, apakah pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim itu hanya sekedar akan wawasan yang mereka miliki? Mari kita simak penjelasan Dr. Ragib As-Sirjani. Walidzalika nara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabila bi bisatah firqatul ajush mal yahudi. Oleh karenanya kita bisa melihat sejarah bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menerima dengan mudah gagasan hidup rukun, gagasan hidup bertetangga dengan orang-orang Yahudi. Min awali yaumin dakhala fihi al-Madinah al-Munawwarah. Dari hari pertama beliau memasuki kota Al-Madinah Munawwarah. Bal qama bi aqdi mu'ahadatin muhimmatin ma'hum. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW membangun sebuah ikatan, membangun sebuah kesepakatan bersama mereka orang-orang Yahudi. Hatta innahu qama bi amalin qad yastaqdimuhu al-kathirun. Bahkan pada suatu waktu baginda Nabi Muhammad SAW pernah membuat sebuah kesepakatan yang membuat umat muslim pada saat itu kebingungan. Wa huwa annahu ishtaratu amma min yahudi nil ajalin. Karena pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW berhutang akan suatu makanan kepada seorang Yahudi. Wa annahu dir'an min hadidin, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menggadaikan zirah besinya sebagai jaminan. Wa wajhul istighrab, yang menjadi aneh, anal sahabatul agniya kanu kathuru fil Madinah Munawwarah. Pada saat itu para sahabat yang memiliki banyak kekayaan itu tersebar luas di kota Madinah Munawwarah. Walam yakun indahum aglam min Rasulillah, dan tidak ada sesuatu apapun yang lebih berharga bagi mereka dibandingkan baginda Nabi Muhammad SAW. Fakana minal maisur ayyuhda ilayya ta'am aw alal aqwal ayaqrid minhum ayana nadir aw inna alim. Maka sebetulnya bisa saja baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan makanan dengan mudah dari mereka, atau minimal beliau SAW bisa menggadaikan zirah besinya kepada salah satu dari mereka. Walakin al-wali minal mawqif anna Rasulullah SAW fa'ala dzalika li itsbati jawazi lil muslimin wa li tawjihil muslimin ila ja'lil alaqah bainahum wa bainal yahudi. Akan tetapi baginda Nabi SAW sengaja melakukan transaksi gada ini agar memberikan arahan kepada umat muslim pada saat itu agar mereka membuat sebuah kesepakatan, mereka membuat sebuah ikatan dengan orang-orang Yahudi. Madamu yahtarimuna jiwal muslimin, selagi mereka orang-orang Yahudi juga menghormati akan umat Islam. Ma'ajmalah ya Rafa. Alangkah indahnya pengakuan baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu poin yang kedua adalah al-ihtiram, yakni penghormatan baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim. Dan kita tahu bahwa penghormatan itu ada di atas pengakuan. Mengapa? Nah, Dr. Ragib As-Sirjani menjelaskan, qajahdu ayyatarifa qauman wujudi qaumin akharin wa qinatihim. Karena terkadang terjadi pada suatu kaum, mereka bisa menerima, mereka bisa mengakui
akan keberadaan orang-orang yang berbeda dengan mereka. Walakinnahum la yahtarimunahum wa la yuqirunahum. Akan tetapi pada saat yang bersamaan mereka sama sekali tidak bisa menghormati, tidak bisa menghargai orang-orang yang berbeda dengan mereka. Wa qad ra'ayna al-arabiyyina fi fatratin mutalahiqah min tarihi yaktubuna ala abwabil maqa'im wal mahallat. Kita bisa melihat sejarah bagaimana dulu orang-orang Eropa berbuat rasis kepada orang-orang Yahudi. Bahkan mereka menuliskan mamnu'ud dukhulil Yahudi wal kitab. Mereka menuliskan di depan toko-toko mereka, di depan orang-orang mereka, orang Yahudi dan anjing dilarang masuk. Fahum wa in kanu ya'tarifuna bil Yahudi ka ta'ifa mustaqillah wa kainatihim munfasilah 'anil nasara wa qadiyanati dzakara amra fil Injil. Maka meskipun mereka orang Eropa ini mengakui akan keberadaan agama Yahudi, mengakui akan keberadaan orang-orang Yahudi, dan mereka juga mengakui bahwa agama Yahudi itu agama yang disebutkan dalam kitab suci mereka, kitab Injil, tapi mereka illa annahum la yahtarimuna min qaribin wala min ba'idin. Akan tetapi mereka sama sekali tidak bisa menghormati dan menghargai orang-orang Yahudi. Fayusawuna bainahum wa bainal yahudi fil muamalati wal ta'rik. Bahkan mereka menyamakan orang-orang Yahudi ini dengan anjing dalam bersikap dan dalam berkomentar. Innahul mantiqun munharifun nafsu. Sungguh ini adalah pola pikir yang sangat melenceng. Alladzi la yu'ti li nafsil basyariyah ayat takdirin aw ihtiramin. Pola pikir yang sama sekali tidak memberikan sedikit pun rasa hormat, sedikit pun rasa menghargai pada jiwa kemanusiaan. Amma Islam fa syai'un akhar. Adapun Islam berbeda dengannya. Lalu bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang penghormatan kepada orang-orang muslim? Dr. Ragib Asirjani menjelaskan, Qadra Imam Muslim an Ibni Abi Layla, Al-Imam Muslim radhiyallahu an meriwayatkan sebuah hadis yang diterima oleh Sayyidina dari Al-Imam Ibnu Abi Layla. Anna Qais bin Sa'din wa Sahla bin Hunayfin kana bil Qadisiyah. Tatkala Sayyidina Qais bin Sa'ad dan Sayyidina Sahl bin Hunayf ada di kota Qadisiyah. Famarat biha janazah. Maka diceritakan ada satu jenazah yang sedang digotong melewati mereka berdua. Faqama, maka mereka berdua berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Faqila lahuma, maka tatkala ada seseorang yang menegur mereka, innaha min ahli ardi wa hiya sahabat. Mengapa kalian berdua berdiri untuk mereka, untuk dia? Padahal jenazah tersebut adalah jenazah seorang Majusi. Faqala, maka beliau berdua menjawab, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marat bihi janazah. Sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah juga dilewati oleh seorang jenazah. Faqama, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Faqila innahu yahudiyun. Maka tatkala ada seseorang yang berkata kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, mengapa engkau berdiri? Padahal jenazah tersebut adalah jenazah Yahudi. Maka bagaimana jawab baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala arisan nafsa. Beliau menjawab, bukankah dia juga seorang makhluk yang bernyawa? Setelah menukil sebuah riwayat ini, Dr. Ragib Asirjani mengatakan, ala ma'awra hadal mawqif haqqan. Sungguh alangkah indahnya sikap ini. Hadhihi hiya an-nadhar al-islamiyyah li nafsil basyariyah. Inilah pandangan Islam yang sebenarnya akan jiwa manusia. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal mawqif. Sungguhnya baginda Nabi Muhammad SAW dalam sikapnya ini, zara'a fi nufusil muslimin at-taqdir wal ihtiram. Beliau sallallahu alaihi wasallam ingin menumbuhkan di seluruh jiwa umat muslim akan rasa hormat dan rasa menghargai. Likulli nafsin insaniyah, akan setiap jiwa manusia. Dzalika 'ala al-itlaq, dan hal ini berlaku kepada seluruh manusia. Fa idza akhadna fil i'tibar anna ha'ula'il yahud, maka sebenarnya kalau kita mau mempertimbangkan bahwasanya mereka orang-orang Yahudi ini, qad asara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa awal ayat, mereka hidup di satu zaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka mendengar langsung hadis dan Al-Qur'an dari mulut suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semalam yu'minu, tapi mereka tidak beriman.
Bal innahum i'tadaw alaihi sallallahu alaihi wasallam syata anwa'il i'tidad. Bahkan mereka memusuhi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam permusuhan. Wa ma'a kulli hadza ta'anud Yahudi. Namun meskipun dengan segala kekeras kepalaan yang datang dari orang-orang Yahudi ini, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqifu li janazati rajulin minhum. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap dengan sukarela berdiri untuk menghormati salah satu jenazah dari golongan mereka. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barra waqufahu, bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan argumentasi akan sikapnya ini biqaulihi, dengan ucapan beliau, ayasa nafsan, bukankah dia juga makhluk yang bernyawa? Innahul ihtiramul haqiqiyyu li nafsil basariyah. Sungguh inilah penghormatan yang sesungguhnya akan jiwa kemanusiaan. Pada khayal ma hadal mauqif al-jalil. Lalu kata Dr. Raqib Asirjani, marilah kita bayangkan akan sikap yang agung ini. Wa janazatul Yahudi tamur, tatkala ada seorang jenazah Yahudi yang sedang digotong, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabu mazal waqifin. Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa berdiri untuk menghormati jenazah tersebut. Dan terakhir, poin yang ketiga adalah tentang albir, yakni kebaikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada manusia. Dr. Raqib Asirjani mengatakan, laqad kanatil alaqah baina Rasulullah SAW wa bainal mukhalifin lah. Sungguh bahwa ikatan yang dibangun oleh baginda Nabi Muhammad SAW bersama orang-orang yang berbeda dengan beliau, a'la bikatsirin min majardi alaqati salamin wa amin, jauh lebih tinggi dari sekedar hanya ikatan persatuan dan perdamaian. Inna akanat alaqatu birrin, sungguh ikatan tersebut adalah ikatan kebaikan. Wa nahnu la nukhaliful haqiqah, dan bahkan kita tidak berlebihan. Idza qulna inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita mengatakan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'amilu ghairal muslimin al-muhitin nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam memperlakukan orang-orang non-muslim yang ada di sekeliling beliau mu'amalatul rajuli li ahli, sebagaimana perlakuannya seorang suami kepada istrinya. Wa faha huwa Anas radhiyallahu an yarwi mauqifan ajiban. Maka marilah kita simak bagaimana Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan sebuah sikap yang luar biasa dari baginda Nabi Muhammad SAW. Fayaqul, maka beliau mengatakan, karena gulamun Yahudiyyun yakhdumun Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Dulu tatkala di kota Madinah Al-Munawwarah, baginda Nabi Muhammad SAW memiliki seorang pembantu dari golongan kaum pemuda Yahudi. Famaridho fatahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yauduh. Maka tatkala pemuda ini sakit, baginda Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam duduk di dekat kepalanya. Faqala lahu aslim, maka baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya, wahai pemuda, marilah masuk Islam. Faqadahu ila bihi wa huwa indahu, maka seketika pemuda tersebut melihat kepada ayahnya. Faqala lahu ati Abul Qasim, maka ayahnya berkata kepada anaknya tersebut, wahai anakku, ikutilah ajakan Abul Qasim. Fa aslama, maka akhirnya pemuda ini masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya seraya berkata, alhamdulillahilladzi anqadha minan nar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menyelamatkannya dari pedihnya api neraka. Setelah meninggalkan riwayat ini, Dr. Raqib Asirjani mengatakan, wa tadabbar jayidan, wahai pembaca, renungilah kisah ini dengan sebaik mungkin. Bi aqlika wa qalbika, dengan akalmu dan hatimu. Hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastamilu ghulaman Yahudiyan fil khidmah. Inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau membayar seorang pemuda Yahudi untuk menjadi pembantu. Wa la yamtani'u dzalik, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terhalang dari hal itu. Dia ja'ala hayah masa bi ziyanatil ukhra fi dakhil Madinah Munawwarah hayatan tabi'atan. Baginda Nabi Muhammad SAW berusaha berupaya untuk menciptakan kehidupan yang normal, kehidupan yang rukun bersama orang-orang dari agama lain di kota Madinah Munawwarah. Semua yang wadu hadal gulam hadapun Rasulullah SAW yaudahu fi baitih. Maka tatkala baginda Nabi Muhammad SAW, maka tatkala pemuda ini sakit, baginda Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya untuk menjenguknya. Inana yajibu an nudrika qimata lina'rifa qimatal mauqif.
anna Rasulullah SAW huwa a'la saqatin fil Madinah Munawwarah. Kita harus tahu bahwa pada saat itu baginda Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas tertinggi di kota Madinah Munawwarah. Wal gulamul yahudiyyu la ya'du ayyakuna khadiman. Dan pada saat itu pemuda Yahudi tersebut tidak lebih dari seorang pembantu. Ayahdutsu fi buqatin min biqal ardi. Apakah pernah terjadi di suatu tempat dari seluruh penjuru dunia ini, ayazura raisul bilad khadiman lah, seorang presiden, seorang raja yang menjenguk pembantunya ketika pembantunya sakit? Wa khasatan idza kana ala ghairi dini, apalagi kalau pembantunya tersebut berbeda agama dengannya. Suma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadifatul ula fi dunya wa yal balagh. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW tidak melupakan tugas utama beliau, yaitu menyebarkan agama Islam. Fayad'uhu lil Islam, maka beliau SAW mengajak pemuda tersebut untuk masuk ke agama Islam. Fayuslimul gulam, maka tatkala pemuda tersebut masuk Islam, fayakhruju Nabi SAW farhan bi islami. Maka Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya dengan sangat gembira. Ka'annama aslama ahadu ahabi ahlihi ilaihi. Seakan-akan yang masuk Islam itu adalah salah satu anggota keluarga beliau yang paling beliau sayangi. Lalu dari sebagian juga kebaikan kepada muslim yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita adalah berdoa untuk orang-orang muslim, mendoakan kebaikan untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ditukil oleh Imam An-Nawawi Ad-Dimishqi dalam kitabnya Al-Adhkar, dia mengatakan, Anas radhiyallahu an, dari sini Anas bin Malik radhiyallahu an, qala istasqa Nabi sallallahu alaihi wasallam fasahu wa yahudiyyun. Suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW pernah meminta minum kepada seorang Yahudi. Dan Yahudi tersebut memberikan minuman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Faqala lahu Nabi, maka seketika baginda Nabi Muhammad SAW berdoa untuk Yahudi tersebut, jammalakallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah dirimu. Fama ra'a syaibah tamat, maka ternyata dengan keberkahan doa baginda Nabi Muhammad SAW kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjaga keindahan dirinya, sehingga tatkala Yahudi ini meninggal, dia sama sekali tidak punya sedikit pun uban di kepalanya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan bahwa Yahudi ini meninggal di umur 80 tahun. Dari hadis ini Al-Imam Nawawi mengatakan, ya justru ayud'a bil hidayah wa sihatal badan wal afiyah. Boleh bagi kita sebagai umat muslim untuk mendoakan saudara-saudara kita yang muslim agar mereka diberikan kesehatan, diberikan afiat, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir pembahasan Dr. Ragib As-Sarjani mengatakan, hadhihi hiya nadratun lil ghairi muslim. Inilah pandangan kita dan sikap kita kepada orang-orang muslim. Wa hadhihi al-khafiyah allati yad'uha al-muslimun fi adhanihim. Dan inilah latar belakang sejarah yang harus diingat oleh seluruh umat muslim dalam hati mereka. Ani ta'amul ma'al muslimin, terkait bagaimana bersikap dan berinteraksi dengan orang-orang muslim, non-muslim. Wa hiya al-ikhtilaf bainan nasi amrun muhtamal jiddan. Karena perbedaan di antara manusia adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Bal huwa hatman, bahkan sesuatu yang pasti terjadi. Wa yujadu zamanun abadan, dan selamanya tidak akan pernah terjadi suatu waktu. Yattafiqu fihi al-alamun ala ra'yin wahidin fi qadiyatin ma. Seluruh manusia di alam semesta ini sepakat dalam suatu permasalahan, sependapat dalam suatu permasalahan, bima fiha qadiyatul uluhiyyah wa tauhid, termasuk dalam permasalahan teologi dan permasalahan akidah. Inilah penjelasan 3 poin yang menjadi inti bagaimana sikap baginda Nabi Muhammad SAW kepada non-muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dengan taufik dan hidayahnya Allah, sehingga kita bisa mudah meniru dan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.